Lagi-lagi saya rujukannya Ibnu Sirin dan Ibnu Khaldun. Yang merasa lebih pintar dari Ibnu Sirin silahkan, tapi harus diuji. Silahkan ilmunya keluarkan seperti Ibnu Sirin yang menguasai Quran, bisa menafsirkan seluruh isi Quran dan hafal ribuan, puluhan ribu hadis. Silahkan jika ada yang mampu seperti beliau, ya. Seorang penakwil mimpi harus memiliki keilmuan dan sifat tertentu agar mampu menakwilkan mimpi dengan benar sesuai kaidah Quran dan hadis. Berikut adalah syarat-syaratnya menurut dua ulama itu. Ibnu Sirin mengatakan, pertanyaan dan pernyataan berat seputar mimpi. Jadi ini pertanyaan mendalam dan tidak biasa. Tapi harus dijawab, karena terjadi dan menjadi bola liar kalau tidak dijawab. Walaupun saya bukan seorang ulama, bukan seorang ustadz, tapi alhamdulillah seperti yang teman-teman tahu, saya selalu menggunakan rujukan Quran dan hadis, ditambah mubasyirat. Ini pun semua rujukan berdasarkan 3 hal. Kitab ulama, fakta yang terjadi. Jadi 2 hal itu untuk membahas ini semua. Ulama ini rujukannya tentu dari Quran dan hadis. Jadi sudah mewakili rujukan Quran dan hadis, tapi saya membaca dari kitab-kitabnya. Baik. Pertanyaan pertama. Ini sebetulnya sudah lama diajukan kepada saya dan sudah saya jawab. Kenapa saya ingin menyampaikan kali ini menjauh di publik? Karena pertama, memang ini sepertinya sudah waktunya untuk kita buka. Agar teman-teman yang yakin dengan mubasyirat semakin mantap keyakinannya dengan bimbingan ulama-ulama besar. Bukan kata saya, sekali lagi pendapat ini menurut ulama besar di zaman tabi'in, ya. Ingat, Nabi membimbing kita. Kita harus jauh lebih percaya kepada para sahabat dan zaman tabi'in, ya. Pertama, mungkinkah seseorang yang banyak menerima mimpi benar dari Allah, di dalam mimpi tertentunya disusupi mimpi angan-angan atau bunga tidur, atau bahkan dari setan? Itu pertanyaannya. Pertanyaan ini sekitar sudah 4-3 tahun yang lalu sebetulnya. Nah, saya jawab, seperti apa? Ini jawaban sekarang lebih sempurna tentu dengan jawaban sebelumnya saya, tapi kurang lebih samalah. Hanya karena sekarang sudah zaman teknologi semakin mudah mengakses, maka jawaban sekarang tentu jauh lebih baik daripada jawaban sebelumnya, ya. Jawaban. Dengan rujukan kitab ulama dan hadis, bukan dengan argumentasi pribadi, dengan fakta sebagai berikut. Ya. Ini lihat. Menurut Ibnu Sirin, dalam kitabnya, ini ulama besar loh, jangan main-main ya. Ini tabi'in ini. Ahli tafsir mimpi yang diakui dunia. Di mana ulama sekarang banyak merujuk, hampir semua merujuk kepada kitab Ibnu Sirin. Jadi jangan dianggap enteng ya. Apalagi beliau ini ulama besar. Seorang ahli Quran dan hadis, dan
seorang penafsir Quran dan hadis. Ya. Mimpi seorang mukmin yang saleh lebih cenderung berasal dari Allah. Tapi beliau katakan dalam kitabnya tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian mimpinya berasal dari angan-angan atau bahkan bisikan setan. Terutama jika kondisi psikologis atau spiritualnya sedang tidak stabil. Nah, hati-hati. Ketika seseorang bermimpi banyak, tapi lagi kesel, lagi emosi, lagi marah, mimpi, bisa jadi itulah mimpi dari setan. Mimpi yang lain benar, tapi pada saat itu mimpi dari setan. Bahkan mungkin informasi penting bagi dirinya. Masuk setan, dikasih mimpi lah, hal penting. Hei saudara, saudara akan jadi presiden dunia. Wah, kan penting tuh. Mimpi yang lain dipercaya. Akhirnya mimpi susupan dari setan pun dipercaya. Hati-hati ya. Jadi bisa, menurut Ibnu Sirin. Ibnu Khaldun, nah lihat. Saya tidak tanggung-tanggung ya. Supaya teman-teman lebih yakin, kita ambil dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Dalam perspektifnya sebagai seorang ulama, sejarawan dan filsuf, seorang filsuf. Memandang mimpi juga memiliki hubungan erat dengan kondisi jiwa seseorang. Meskipun ia tidak membahas tafsir mimpi secara mendalam seperti Ibnu Sirin, ia menekankan bahwa mimpi mencerminkan interaksi antara pikiran, pengalaman, alam spiritual. Dalam hal ini, ia mengakui adanya kemungkinan mimpi yang bercampur antara petunjuk ilahi dan pengaruh dunia atau setan. Lihat ya. Hati-hati, bukan main-main ini ya. Ini perkara besar. Kita tahulah dalam sering diulang-ulang, tapi ini barangkali baru ada penonton, baru yang menonton, perlu dijelaskan bahwa mimpi itu ada 3 jenis. Mimpi dari Allah, mimpi dari angan-angan, bunga tidur, atau mimpi dari setan ya. Mimpi dari Allah itu biasanya membawa kabar baik, petunjuk, dan peringatan. Mimpi dari setan itu dari mimpi dari angan-angan, dari keinginan, pengalaman, atau latar belakang seseorang. Maksudnya gini, kalau dulu saya pernah ikut sebuah aliran sesat lah, dianggap sesat, menyesatkan. Lalu kemudian di dalam pembicaraan aliran itu selalu bagaimana merebut menjadi kekuasaannya menjadi negara Islam misalkan. Itu dipengaruhi oleh itu, seseorang itu, ya. Kira-kira demikian. Latar belakang seseorang. Orang ini punya latar belakang katakanlah menghayal jadi Superman karena nonton film Superman terus. Yang menonton Spiderman, maka dikasihlah mimpi dia akan nanti jadi Superman, Spiderman. Nah, itu maksudnya. Ya. Baik, lalu mimpi berhayal, pengen istri cantik terus, dipoto ada artis, wah ini saya ingin seperti inilah nanti istri saya. Itu dipengaruhi oleh itu. Bisa jadi seolah-olah benar ketika ditakwilkan dari Allah, padahal dari setan. Oke, baik ya. Bagaimana cara membedakan menurut kitab-kitab, 2 kitab ini ya? Mimpi dari Allah, bunga tidur, dan dari setan. Pertama, mimpi dari Allah itu biasanya tenang. Jelas, sering mengandung hikmah dan pesan yang baik. Mimpi ini cenderung jelas, tidak membuat hati gelisah. Tidak ragu-ragu. Ada seseorang yang ragu-ragu dengan mimpinya. Nanya ke orang, coba dong takwilkan. Nanya ke orang lagi. Itu ragu-ragu. Dan memiliki pesan yang positif. Jadi, kalau mimpi dari benar, seperti Muhammad Qasim, tidak ragu-ragu dia, sampaikan. Ya. Nah, makanya dia sampaikan, mau menunjukkan dia masa depan, mau menunjukkan dia sekarang lagi sulit, mau menunjukkan dia lagi sengsara, lagi tersesat, atau salah jalan, dia sampaikan. Tanpa ragu. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau ada orang cenderung ragu-ragu,
dengan banyak mimpinya ini juga harus diwaspadai ya. Itu menurut beliau ya, bukan menurut saya nih. Jelas, mimpi angan-angan bagaimana dipengaruhi oleh apa yang sering dipikirkan dialaminya. Atau sejarah hidupnya masa lalu tidak memiliki makna khusus. Sering tidak jelas dan acak. Seringkali mencerminkan apa yang ada dalam pikiran sehari-hari dan sesekali ada keraguan-raguan. Perhatikan ya. Misalkan, nah saya katakan pernah ikut, tadi sudah sampaikan, pernah ikut aliran, katakanlah yang di Indonesia ini kan yang paling kental itu ingin merebut negara itu kan, ingin berkuasa itu kan NII KW 9. Nah bagi orang-orang yang pernah ikut NII KW 9, ketika dia bermimpi akan jadi itu harus hati-hati nih. Ya, ini menurut kitab dua ulama itu. Saya hanya mencontohkan aja. Jadi, katakanlah apalagi nih di Indonesia itu yang ingin berkuasa itu ya. Oh, nanti pasti jadi khilafah kita dan sebagainya. Pokoknya doktrinnya itu kita harus merebut untuk kekuasaan Islam misalkan. Sudah doktrin. Sudah diiming-imingi. Hati-hati. Nih, lihat. Ya, contoh daripada itu semua. Kemudian yang berikutnya, mimpi dari setan. Membuat takut, cemas, membawa keburukan yang membuat hati resah dan takut. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti atau mengganggu manusia. Jelas ya, itu ciri-ciri yang menjadi guidance dari dua kitab ulama besar ini. Kemudian contoh kasus. Ini menarik nih. Ini mungkin pertama kali saya akan sampaikan. Saya langsung menohok kepada mimpi Al-Mahdi. Tidak usah tanggung-tanggung lah. Mimpi-mimpi teman-teman helper. Langsung saja mimpi Al-Mahdinya. Baik. Saya pernah mengajak para penasehat Majelis Gajah untuk tabayun langsung kepada Muhammad Qasim setelah saya tabayun yang pertama. Sambil saya akan menetap di sana karena Muhammad Qasim minta kepada saya pada saat pertemuan pertama segera kembali ya ke Pakistan untuk mulai bisnis. Karena menurut dia hubungan ini harus mulai bisnis dulu. Saya waktu itu masih prasangka baik. Saya pikir ini petunjuk dari Allah. Karena begini, saya protes sebetulnya. Waduh, saya ini di Indonesia sudah setahun meninggalkan bisnis. Karena ingin berjuang full. Berjuang full untuk kemaslahatan umat. Ini karena tanda kiamat besar satu sudah muncul, menurut keyakinan kita, ini harus ada yang serius, harus ada yang full time. Saya, bismillah, walaupun risikonya besar karena banyak tanggungan keluarga dan sebagainya, apalagi harus berjuang, sementara tidak ada pemasukan, maka saya mengambil risiko terbesar, meninggalkan, menutup semua usaha, dan hanya berpikir untuk kepentingan akhirat. Perjuangan. Ketemu Al-Mahdi diajak bisnis lagi. Coba, apa nggak bingung? Loh. Tapi saya berprasangka baik. Saya pikir mungkin ini petunjuk dari Allah. Ya sudahlah, saya ikutin. Jadi rencananya saya menetap dulu di sana, memulai merintis. Apa yang terjadi? Hari kedua pertemuan sudah heboh. Pertama begini. Kan kita diskusi sama Muhammad Qasim. Saya waktu itu jadi amirnya lah rombongan. Karena yang memahami ya. Semua belum kenal kan baru saya. Kita berunding nih. Dan setelah pertemuan kemarinnya, sore sampai malam, terus kita tahu dan saya tahu Muhammad Qasim tidak mungkin pagi datang. Setahu saya dia masih tidur. Ya. Biasanya setiap pertemuan pasti sore atau bahkan malam. Dan terbukti besoknya itu yang datang Awais sebagainya malam. Jadi jarang
hampir jarang terjadi pertemuan siang atau sore. Sesekali sore. Maka kami bermusyawarah nih. Setelah pertemuan dengan Muhammad Qasim pulang, kami musyawarah. Kang, kalau nggak salah Maulana Abbas bertanya, atau siapa? Kang, kegiatan kita besok apa? Saya katakan begini, saya tahu Muhammad Qasim tidak mungkin siang ke sini, atau pagi bahkan. Jadi bagaimana kalau dimanfaatkan? Ada usulan dari Maulana Abbas. Kang, gimana kalau kita ke Rewin? Ke markas Jamaah Tabligh. Kebetulan Maulana Abbas kan orang Jamaah Tabligh. Setuju, bagus. Saya mau menemui beberapa maulana di sana. Saya coba akan menyampaikan tentang Muhammad Qasim ini. Tujuannya sangat amat baik. Jelas ya? Baik. Bagus, saya setuju. Ya daripada bengong di kamar, tidak ada kegiatan, saya setuju, silakan. Tapi saya bilang saya tidak ikut ya. Pertama, khawatir pertimbangan saya Muhammad Qasim tiba-tiba manggil siang-siang kan. Atau apalah. Saking saya memiliki tanggung jawab. Saya memang tidak ngomong, karena toh pagi-pagi pun ngomong, belum bangun dia. Saya tahu. Oke ya, berangkatlah. Semua, tinggal saya sendirian di hotel, sambil nulis apalah segala macam. Tiba-tiba Muhammad Qasim marah-marah. Lalu datanglah Awais pada maghrib. Marah-marah. Bahkan menyampaikan mimpinya. Kalian ini diterjemahkan ya, dari chatnya Muhammad Qasim ke Awais. Oh, Awais marah juga. Bahwa Allah marah kepada kalian yang tidak ikut nurut kepada Qasim. Pokoknya intinya kita kaget semua. Loh, kok marah? Bahwa kita tidak ada izin ke apa jalan-jalan itu kan, waduh. Padahal bukan jalan-jalan, misinya dakwah. Bayangkan. Saya dulu sempat goyah. Padahal disampaikan oleh Awais itu dari chatnya Qasim, ini mimpi dari Allah. Bayangkan. Wallahi. Silakan tanya Prof. Nandan, silakan tanya Dr. Jaya, silakan tanya semua orang yang hadir. Mungkin ada 10 orang kalau nggak salah yang hadir waktu itu. Semua yang rombongan penasihat. Saya waktu itu dibikin tertekan. Bayangkan, saya sedang meyakinkan para penasehat bahwa Muhammad Qasim itu benar mimpinya. Sosok Muhammad Qasim itu layak disebut Al-Mahdi, bayangkan. Waktu itu belum begitu tahu persis Muhammad Qasim siapa, karena saya baru sebulan kan di sana. Walaupun sudah mulai pahami, tapi belum 100% paham. Bayangkan, saya ingin mereka ini, kan mereka para intelektual, profesor-profesor doktor itu. Ingin meyakinkan, percayalah bahwa Qasim itu Al-Mahdi. Tiba-tiba hari kedua sudah kaget. Tidak percaya. Bahkan semua bengong. Bahwa Allah marah kepada kita. Loh, aneh nih. Akhirnya apa? Menghibur mereka, saya katakan, saya kalau nggak salah ke Dokter Jaya atau ke yang lain. Mungkin ini mimpi bunga tidur barangkali. Ya. Karena dia kesel. Tiba-tiba kita pergi. Padahal Muhammad Qasim nggak ke sana. Karena sore sudah ke Bali. Oh, dia akhirnya juga tidak datang kan. Kecuali kalau begini. Saya tiba-tiba Qasim telepon saya. Bro, saya mau ke sana. Oh, ini nggak lagi pada rombongan, nggak ada. Nggak begitu, nggak ada. Saya kaget juga bahkan, karena memang saya jawab ke Awais. Lagi di mana nih, saya bilang. Saya lagi di hotel, terus teman-teman sedang kerawin. Oh gitu. Sudah, percakapan itu aja. Nah tiba-tiba Awais datang dengan marah-marah. Disitulah ada satu hal penting, momen bubar. Apa itu? Saya siap-siap pada maghribnya tuh live diskusi
dengan seorang ulama terkenal di Malaysia. Bayangkan. Ya, momentum itu sudah komitmen dari sejak keberangkatan Indonesia untuk diadakan dialog terbuka live dengan ulama terkenal dari Malaysia. Bahkan beliau pejabat, salah satu ulama pejabat resmi negara. Bayangkan. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih. Saya mau komunikasi saja nih. Dia bilang, udah siap belum? Siap. Marah Awais. Dia mau kabur, pergi. Itu Diki, main pegang handphone. Marah. Pokoknya mirip anak kecil. Mirip Jayan. Persis itu. Saya malu. Saya ibarat dilempar kotoran sama mereka nih. Di hadapan para penasihat gajah. Yang baru mualaf. Bayangkan, baru mualaf semua itu. Dipamerkan satu hal yang luar biasa. Tahu nggak? Akhirnya ketika saya udah nggak konsen nih. Karena Awais marah-marah. Sebentar, sahabat, ini ada dialog, ini acara penting ini, saya bilang. Bayangkan, dalam sejarah pertama, pengikut Al-Mahdi ada dialog dengan ulama terkenal di Malaysia, bahkan pejabat kementerian kalau nggak salah ya. Bayangkan, kacau. Coba, mimpi dari mana itu? Mengacaukan acara penting sekali. Karena diganggu terus, saya mulai live nih. Diganggu. Di depan saya begini-begini terus. Saya ingat putrinya perperandan. Saya ingat siapa lagi, bro. Maksudnya, udah stop. Ini marah-marah Awais. Mau kabur, katanya mau pergi. Karena Diki nggak dengerin. Masya Allah. Saya tidak kurangi apapun kalimat ini. Biar jadi saksi dunia. Bagaimana kebenaran apa yang disampaikan oleh Ibnu Sirin dan Ibnu Khaldun. Bahwa Al-Mahdi pun bisa jadi bunga tidur yang diterimanya. Karena mustahil. Tidak sesuai dengan fakta. Tidak mungkin Allah. Kalau mimpi dari Allah. Padahal bayangkan, bukan jalan-jalan. Mau ketemu ulama-ulama di Rewin. Di Jamaah Tabligh, markas Jamaah Tabligh terbesar. Bayangkan. Mau nemuin beberapa Maulana lagi, kenalan Maulana Abbas. Ya betul. Apa yang terjadi? Karena kode-kode begitu, saya nggak konsen kan? Bayangin, live loh. Udah gitu yang dihadapi ulama, Masya Allah. Tapi saya berani aja. Padahal saya juga baru 2 tahun tahu Muhammad Qasim, baru setahun lah mempelajari serius. Tapi saya berani. Oke. Pura-pura mati saya. Bukan. Apa? Sinyalnya. Saya bilang, moderatornya dari Malaysia itu begini. Yang nonton ribuan itu, saya lihat. Saya dikasih tahu, Kang, ribuan nonton nih. Live-nya loh. Belum nanti efek yang nonton terus ya. Karena live saja dulu. Waduh, ini kesempatan. Saya pura-pura ini aja. Saya bilang, mohon maaf. Ini sinyalnya kurang baik di sini. Jadi kalau putus mohon maaf. Saya gituin aja. Padahal itu skenario saya untuk mundur. Karena tiba-tiba datang siapa? Sup, dari belakang. Semuanya yang diganggu terus. Saya lagi, aduh. Bayangin. Sejarah pertama anak buahnya Al-Mahdi diajak dialog. Sejarah pertama. Belum pernah ada. Live dengan seorang ulama lagi. Bukan wartawan. Oke ya. Karena waktu itu viral di Malaysia, di Pakistan non viral. Jadi mencuri perhatian media ya. Oke. Akhirnya saya matikan. Padahal pura-pura itu. Wah, saya dengar dari handphone yang lain. Wah, ini kemungkinan gangguan nih. Akhirnya kalau nggak salah Mardani masuk. Nonton juga semua helper itu. Mardani, mohon maaf, bukan kelasnya untuk dialog. KO. Teman-teman, wah Kang, waduh, nggak imbang ini, nggak imbang. Masuk lagi. Akhirnya saya suruh masuk lagi. Setelah itu, aneh bin ajaibnya, tiba-tiba instruksi berubah. Dari Awais, telepon,
Qasim menelpon ke Awais. Diki suruh masuk lagi dia loh. Coba. Wallahi. Semua menyaksikan semua. Dan itu di lobi hotel, bayangkan. Karena tadinya saya live di kamar. Tiba-tiba saya suruh ke lobi katanya. Kang, di lobi aja dialognya ini. Awais ini lagi marah-marah terus. Wah, gitu ya. Sedangkan ini kan baru kenal Awais. Baru kenal, bayangkan semua. Kan bingung saya. Aduh, luar biasa ujian. Turunlah saya ke lobi. Live di lobi, bayangkan di kursi. Ada orang lewat. Aduh, ya Allah. Ya sudahlah. Itulah saya dididik sama Allah untuk menghadapi tekanan tinggi. Ya. Tiba-tiba ada perintah. Kang, teruskan. Kata Qasim. Masya Allah. Mungkin dia nonton juga barangkali. Tahu nggak imbang. Masuk lagi, bayangkan. Gila itu saya bilang. Saya masuk lagi. Susah karena sedang live. Gagal terus. Saya chat pribadi ke moderatornya. Nggak dijawab-jawab karena sedang live. Akhirnya mengecewakan berat. Teman-teman, wah puluhan komentar. Kang, aduh harusnya nih internetnya, semuanya kan yakin internet. Padahal enggak itu sebetulnya. Itu terjadi musibah berat itu. Semua nggak ada yang tahu. Dan saya rahasiakan loh. Aib-aib begini. Banyak. Ada puluhan aib saya rahasiakan sampai hari ini. Kalau saya hanya mau menjelek-jelekan Al-Mahdi, saya mudah sekali. Adapun saya menyampaikan tentang Al-Mahdi kan, saya hanya berdasarkan mimpinya. Oke ya? Contoh. Lihat. Itulah saya yakin akhirnya mimpi yang tadi disampaikan, dibacakan oleh Awais, karena kekesalan dari Muhammad Qasim kepada kita, seolah pergi jalan-jalan tanpa dia atau tidak memberitahu. Oh, gimana memberitahu? Orang pagi-paginya dia juga tidur. Saya tahu persis. Bangun siang. Ya. Dan teman-teman itu pun jam 2 sudah balik. Karena saya bilang, sore harus kembali ya. Jam 3-an saya bilang. Karena Muhammad Qasim bisa jadi sore mendadak datang. Begitu. Jadi itu satu kasus fakta yang saya yakini. Qasim dapat mimpi bunga tidur. Karena kemarahan. Tahu mungkin saya pergi, akhirnya dia tertidur barangkali, ya, dan akhirnya barangkali ya, saya tidak paham lah. Yang penting yang dibacakan oleh Awais itu adalah mimpi. Oke, baik. Lihat. Bayangkan, Al-Mahdi saja bisa menerima mimpi bunga tidur. Apalagi kita, bayangkan, ya. Jadi tidak aneh bahwa jangan terlalu yakin kepada seseorang bahwa mimpinya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Baik, kesimpulan. Dari dua pendapat ulama besar di atas, meskipun seseorang banyak memperoleh mubasyirat dari Allah, tidak menutup kemungkinan sebagian mimpinya berasal dari angan-angan atau setan, tergantung kondisi jiwa, pikiran, dan spiritual saat itu. Jelas ya? Oke. Apalagi Muhammad Qasim kan banyak konflik batin. Bisa jadi sebagian atau belum tentu semuanya adalah mimpi dari Allah. Sekali lagi, saya hanya menyampaikan sebuah fakta tadi dan pendapat ulama besar. Oke, bukan pendapat saya. Ini saya kira umum. Yang kedua, pertanyaan kedua. Apakah mimpi petunjuk berupa mimpi dari hasil istikharah mimpinya apakah mimpi petunjuk berupa mimpi dari hasil istikharah mimpinya bukan dari Allah atau dari setan? Mungkinkah? Maksudnya gini, rekan-rekan mimpi dari hasil istikharah untuk minta petunjuk. Mungkin nggak mimpi dari istikharah itu bukan dari Allah? Apa jawaban dari ulama? Nih, saya selalu rujukan ulama nih. Lihat tuh. Bukan kata saya. Karena saya tidak hafal Quran, tidak hafal hadis. Yang hafal Quran dan hadis itu adalah Ibnu Sirin. Dari pandangan Ibnu Sirin dan Ibnu Khaldun, petunjuk mimpi hasil istikharah memiliki karakter yang khas.
Namun, kemungkinan bahwa mimpi tersebut berasal dari selain Allah, seperti setan dan angan-angan, tetapi perlu diperhatikan. Artinya, bisa jadi berarti bahwa hasil istihoroh itu bukan petunjuk dari Allah. Jelas ya? Silakan bagi Anda yang mau membantah tentang pendapat dua ulama ini, berarti ilmu Anda harus lebih tinggi daripada ilmu Ibnu Sirin dan Ibnu Khaldun. Ya? Menurut Ibnu Sirin, petunjuk mimpi hasil istihoroh yang benar cenderung berasal dari Allah. Akan tetapi, jika seseorang tidak memiliki keyakinan yang kuat, ada gangguan dari setan, mimpi tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh faktor lain, seperti hawa nafsu atau bisikan setan. Oleh karena itu penting untuk melakukan istihoroh dengan hati-hati, dengan hati yang bersih, ikhlas, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Pandangan Ibnu Khaldun meskipun banyak membahas mimpi dalam konteks sosial dan psikologi, juga menyebut bahwa mimpi mencerminkan interaksi antara jiwa manusia dan pengaruh luar. Yang menekankan bahwa mimpi yang benar memiliki tanda-tanda yang meyakinkan, seperti ketenangan hati, kejelasan pesan, dan konsistensi dalam akal sehat dan syariat. Namun Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa mimpi dari istihoroh bisa dipengaruhi oleh kondisi mental dan emosional seseorang. Bahkan dalam konteks istihoroh, maka mimpi tersebut bisa saja campur dengan bisikan setan dan angan-angan. Oke, contoh kasus. Langsung saja to the point. Nggak usah basa-basi. Ustadz Abu Pida istihoroh tentang mimpi Nanang Qasim. Hasilnya, dari hasil istihoroh Ustadz Abu Pida, baik sebagian maupun secara keseluruhan, sebagian mungkin ya, mimpi Nanang Qasim batil. Bahkan beliau meminta Kang jauhi Nanang Qasim. Bahkan di YouTube off saja itu. Saran Ustadz Abu Pida. Jelas ya? Namun sebaliknya, Mas Tantowi istihoroh. Tapi berbeda. Menurut hasil istihoroh Mas Tantowi, dari mimpinya, mimpi benar dari Allah semua. Oke ya. Nah, tapi saya baca, mimpi Mas Tantowi tidak langsung memang. Ada penakwilan. Fakta istihoroh dua sosok, yang satu orang yang punya ilmu, orang baik juga, peduli, kita merasakan kepedulian Ustadz Abu Pida kepada kita, ya, selalu ingat ingin bawa makanan bagi kita, sudah jadi anggap keluarga bagi kita, orang baik, orang jujur juga apa adanya. Satu sisi Mas Tantowi juga orang baik, ya, orang baik. Coba gimana? Bingung kan? Beda hasil istihorohnya. Yang satu batil, tinggalkan. Yang satu benar dari Allah. Coba gimana? Oke, fakta kan? Artinya mimpi istihoroh itu kemungkinan bisa jadi mimpi dari setan. Mungkin nggak dua-duanya benar? Tidak, yang satu bilang batil, yang satu benar. Mungkin nggak dua-duanya jadi benar dari Allah? Tidak, salah satu berarti benar, salah satu salah. Monggo silakan berpikir keras ya. Nih, ditambah oleh Ustadz Abu Pida, ada fakta katanya mimpi Mas Nanang Qasim itu ada sebuah mimpi Nanang Qasim diajarin terbang, lalu meminta untuk mengamalkan tertentu, dan Nanang Qasim sudah mengamalkan itu dan terjadi benar katanya. Itu pengakuan Ustadz Abu Pida. Ini contoh Kang, saya bilang ini, Ustadz, bisa nggak ngasih contoh batilnya di mana? Ini contoh katanya. Dia bikin syariat baru, bikin amalan baru, bisa terbang, dan sudah dipraktekkan benar katanya. Walau benarnya itu cuma setengah tidur, karena ada orang dianggap wali,
duduk sambil sholatnya di Mekah. Padahal orang lihat sholatnya di rumahnya, tapi perasaan si ini di Mekah. Itu. Oke ya, itu menurut Ustaz Al-Mufidah, bukan menurut saya. Sekali lagi ya, menurut Ustaz Al-Mufidah, bukan saya. Contoh lain faktanya, seseorang dipengaruhi oleh psikologis dan karakter-karakter lainnya. Ini ada saudara Ahmad, Bro Ahmad di sini pernah tidur dengan seorang pemimpi yang banyak mimpinya katanya. Di saat tidur dia kaget, bahkan Bro Ahmad tidak bisa tidur gara-gara orang yang sering mimpi ini tidurnya aneh, melakukan gerakan-gerakan aneh yang tidak biasa, bukan tidur katanya menurut Bro Ahmad ya. Dan pengakuan ini disaksikan oleh banyak orang di sini loh. Bahkan Bro Ahmad berkesimpulan ini ada gangguan psikologi atau gangguan kejiwaan. Itu kesimpulan Bro Ahmad, karena menakutkan katanya. Ada gerakan-gerakan yang menakutkan. Hati-hati. Jadi bisa jadi dipengaruhi oleh psikologi sesuai dengan definisi para ulama tadi. Jadi penemuan Bro Ahmad terhadap seorang yang banyak mimpi ini, yang pernah tidur bareng, bukan tidur bareng negatif, rombongan bareng lah kan, cuman kamar 2 ya, dibagi rame-rame, jadi ada yang bareng 4 orang sekamar, maksudnya begitu. Dan kebetulan di sampingnya itu mimpilah orang yang banyak mimpi. Bro Ahmad punya kesimpulan sangat, waduh. Akhirnya beliau mulai meragukan mimpinya bersangkutan, walaupun selama ini masih berprasangka baik, karena jangan-jangan dia lagi mimpi nih, dan mimpinya membuat dia takut, saudara Ahmad ya. Oke. Sampai nggak bisa tidur seharian, semalaman. Bagaimana pendapat saya terhadap konteks yang disampaikan hasil istihoroh 2 yang berbeda itu? Pendapat saya adalah, saya mungkin akan, kalau tadi kan jelas mimpi istihoroh berbeda. Yang kedua, Bro Ahmad menemukan ada satu pemimpi yang ada ciri-ciri yang agak aneh. Kalau saya melihat latar belakang sebagai pelengkap, jika seseorang pemimpi memiliki latar belakang yang pernah ikut aliran sesat, apalagi dalam aliran sesat itu doktrinnya kekuasaan atau doktrinnya aneh-aneh. Ya, contoh KW9, jelas kan, terungkaplah brok-broknya ajaran Panji Gumilang. Boleh wanita jadi imam, boleh campur wanita, kan begitu. Kemudian perkataan-perkataannya menyelisih, sangat amat menyelisih. Bahkan alhamdulillah ada mimpi seorang helper yang meyakini, menyatakan dalam mimpinya Panji Gumilang adalah dajjal kecil. Benar, sesuai, seolah benar mengajarkan Islam, kebangkitan Islam. Dan rekan kamu tahu nggak, KW9 itu kerjaannya yang mengumpulkan uang, itu saja target, kumpulkan uang. Dan saya pernah menculiki mereka terkait dengan hal-hal yang khusus ya. Karena orang tuanya meminta ke saya untuk minta tolong karena sudah masuk aliran sesat waktu itu. Saya terbuka saja, KW9 pecahannya ada juga di Gavatar, pecahan-pecahannya. Karena Ahmad Musarik dengan Panji Gumilang itu kan sahabat dekat. Mereka ribut, pecahan bikin lagi. Terakhir namanya Gavatar. Dulu namanya Milah Ibrahim dan sebagainya. Saya berani berhadapan dengan mereka. Padahal mereka itu juga banyak yang akhirnya masuk kepada orang-orang yang jihadis ya. Tapi entah kenapa saya punya keberanian berhadapan. Bahkan saya nyulikin, alhamdulillah belasan berhasil, anak-anaknya dari Aceh, dari mana-mana minta bantuan saya untuk menemukan anak saya. Dan saya alhamdulillah tidak ada sedikit pun komersial, saya ikhlas saja
karena nangis-nangis kasihan. Oke, saya bilang saya melatih tim waktu itu, tim Arimatea untuk membentuk tim, ya. Dan saya mimpin langsung penculikan, ya. Penculikannya baik, ada suratnya, surat memaksaan dari orang tuanya sebagainya. Udah banyak kasus di jalan, Masya Allah. Pokoknya luar biasa banget. Lihat rekan sekalian, ya itu tambahan dari saya ketika perbedaan antara usaha Bupati dengan Mas Antoni ini lebih benar yang mana. Nah, saya coba menyampaikan ini. Lihat latar belakang orang itu. Kalau pernah ikut aliran sesat, nah bisa jadi itu dipengaruhi oleh itu. Bahkan selama pengalaman 3 tahun saya ikut tim Ruqyah, salah satu penyebab seseorang masuk dalam aliran darahnya jin yang membuat dia sakit, yang membuat dia jadi gila, membuat dia ngomong macam-macam, membuat dia nggak mau makan, kurus kering. Itu karena di darahnya ada jin. Makanya di Ruqyah itu langsung bereaksi. Kalau seseorang di Ruqyah bereaksi itu kemungkinan besar begitu. Penyebabnya apa? Salah satunya ternyata dari ribuan orang yang di Ruqyah, saya bukan tim Ruqyahnya, hanya saya sebagai direkturnya, Wisnu Mu'alaf, saya ikutin. Bahkan saya pernah ikut nyiksa jin juga. Itu salah satunya dari sekian ratus sebab adalah pernah ikut aliran sesat. Aliran yang mengajarkan banyak bid'ah. Aliran yang mengajarkan banyak hal-hal yang aneh-aneh. Keluar dari Quran Islam. Ada juga yang dulu belajar tidak mempan dibacok. Ada belajar yang pokoknya aneh-aneh belajar. Ada yang karena nyiumin foto pacarnya. Ternyata di foto itu ada rumah jin. Pokoknya berbagai sebab. Ternyata kita tanya, wawancara kan setiap kali itu. Kamu kenapa masuk dalam tubuh wanita ini? Begini jawabannya. Masuk aliran sesat juga demikian. Oke ya, jadi itu tambahan dari saya. Walau alam, sekali lagi saya tidak menghakimi, hanya menjelaskan kita di dalam 2 mimpi ini, istihoro ini faktanya bisa terjadi berbeda pendapat. Berarti benarlah apa yang disampaikan Ibnu Khaldun dan Ibnu Sirin, bahwa bisa jadi walaupun istihoro mimpinya dari setan, ya. Dan ditambahkan dengan Bro Ahmad penemuan, ya, yang ketiga tambahan dari saya. Kalau saya lihat saja latar belakangnya, karena pengalaman dari meruqyah selama 3 tahun. Oke, baik. Kesimpulan, petunjuk mimpi istihoroh yang benar pada dasarnya datang dari Allah. Namun jika hati seorang tidak bersih atau terlalu dipengaruhi oleh pikiran, keinginan pribadi sebelumnya, atau jika ada gangguan setan, mimpi tersebut bisa menjadi tidak valid sebagai petunjuk. Jelas, ya. Oleh karena itu penting untuk melakukan istihoroh dengan niat ikhlas, hati yang bersih. Jadi diawali dengan hati pemikiran yang netral. Tuh benar, ini poin penting. Kalau seorang istihoroh sudah condong ke seseorang, maka bisa tidak murni. Bisa jadi dia membenarkan mimpi, masuk setan. Ya, apalagi berkali-kali nih. Pertama tidak dijawab, kedua tidak dijawab, ketiga mungkin, ketiga, 4 baru dijawab. Bisa jadi Allah tidak berkehendak istihoroh, tidak dijawab. Tapi bisa jadi setan yang masuk. Jika saya istihoroh, tapi saya sudah berpihak meyakini kepada satu orang, maka bisa jadi demikian, tidak netral. Oke ya, saya kira banyak. Yang berikutnya, ini juga walau alam ya, Allah lebih maha tahu. Bagaimana memutuskan membedakan hasil takwil mimpi yang lebih tepat mendekati kebenaran? Itu pertanyaan ketiga. Mari kita jawab. Lagi-lagi saya rujukannya Ibnu Sirin dan Ibnu Khaldun. Yang merasa lebih pintar dari Ibnu Sirin silahkan. Tapi harus diuji. Silahkan ilmunya keluarkan seperti Ibnu Sirin yang menguasai Quran, bisa menafsirkan seluruh isi Quran dan hafal ribuan, puluhan ribu hadis. Silakan jika ada yang mampu seperti beliau, ya. Seorang penakwil mimpi harus memiliki keilmuan dan sifat tertentu agar mampu menakwilkan mimpi dengan benar sesuai kaidah Quran dan hadis.
Berikut adalah syarat-syaratnya menurut dua ulama itu. Ibnu Sirin mengatakan harus berpegang pada Quran dan hadis. Penakwil harus sesuai dengan ajaran Quran dan hadis. Penakwil harus memahami dasar-dasar agama agar tidak menyimpang dari kebenaran. Memiliki ilmu agama yang mendalam, tuh, yang mendalam. Kita ini ece-ece semua ya. Penakwil harus memahami tafsir Quran. Waduh, berat. Mustahil hampir. Kecuali ulama para tabi'in. Kecuali ulama-ulama sahabat Nabi. Ulama sekarang belum tentu juga. Karena textbook saja, ya. Baru dipertegas lagi oleh para penakwil kita ini. Oke, memahami karakter orang yang bermimpi. Nah, ini dia. Ini mungkin memang untuk pembanding supaya memahami karakter, maka ada penakwilan di zaman now oleh teman-teman kita yang memiliki sedikit kemampuan supaya lebih tepat. Karena kan itu Ibnu Sirin kan bagaimanapun tidak tahu yang mimpi sekarang ini, ya, sifat dan sebagainya. Jelas. Berhati-hati dan tidak sembarangan. Penakwil harus menghindari penyampaian takwil yang belum pasti dan menimbulkan keraguan karena mimpi bisa memiliki banyak makna. Yang kelima, berilmu bahasa Arab dan simbolisme. Masya Allah. Harus bisa bahasa Arab loh. Dan tahu simbolisme. Jadi hati-hati ya. Pemahaman tentang bahasa Arab dan simbol-simbol yang digunakan dalam mimpi diperlukan untuk menangkap makna lebih dalam. Master plan mimpi untuk diserahkan kepada para ulama, pada tokoh agama, kepada pemerintah. Menggunakan yang utama adalah tafsir mimpi, metode Ibnu Sirin dan Ibnu Khaldun. Ya. Berikutnya, tambahan dari pengalaman fakta. Lihat fakta yang sedang berjalan. Artinya gini, hasil takwil tidak boleh bertentangan dengan fakta yang terjadi. Jadi kalau hasil takwil mimpi merah, loh, kok ini arahnya hijau? Nah, berarti nggak benar nih takwil ya. Satu. Contoh kasus, ini contoh. Sudah, kita buka saja karena ini sudah beredar nih untuk meredam fitnah nih ya. Sekaligus, rekan sekalian, ini sekaligus meredam fitnah ini. Berarti sudah diedarkan ini, sudah bergerilya nih dengan fitnah. Baik, Mas Tantowi menakwilkan siapa Mas Erwin di sini? Dan itu amat sangat bertentangan dengan fakta yang ada. Bayangkan, ini mimpinya dari Mbak Febri. Hasil takwil Mas Tantowi adalah kemungkinan Mas Erwin keluar dari Gaza karena Mas Erwin bisa melihat perbuatan sikap atau apapun di Gaza yang ternyata masih ada yang kurang benar seperti mengandung syirik, kebatilan. Batil katanya kita semua nih. Mas Erwin keluar karena melihat ada tidak benar kesyirikan kebatilan di tanah Ujlah. Sudah telak salahnya. Pertama kata-kata keluar. Saya mau nanya nih, keluar apa dikeluarin? Dikeluarkan yang benar. Itu udah salah. Ini saja maknanya sangat berat loh. Keluar dengan dikeluarkan sudah beda 380 derajat. Salah kan? Coba berat. Ya. Jadi tidak sesuai dengan fakta. Berarti keliru ini penakwilan ini. Kenapa? Bahkan pulangnya kita ongkosin. Bahkan kesininya pun dijemput gratis. Pulang pergi gratis, bayangkan. Bahkan kita masih baik. Cukup Mas Erwin saja yang pergi, silakan istri dan anaknya di sini. Mau tahu kasusnya? Kasusnya mengancam dengan parang kepada tim dapur. Hanya gara-gara kurang gizi katanya. Bayangkan. Jadi ngarang-ngarang. Marah ke dapur, bayangkan. Bro, itu yang benar. Ini disaksikan oleh 70 orang di sini. Dusta. Bahwa Mas Erwin keluar. Satu, udah salah. Yang kedua di sini seolah-olah Mas Erwin yang hebat. Bisa melihat ketidakbenaran. Padahal justru Mas Erwin yang mengancam, bayang, dengan senjata. Dan sudah mukul bangunan dapur. Bom! Bayangkan. Itu yang disebut dengan
kasih takwil yang benar, Masya Allah, bertentangan dengan fakta. Makanya hasil takwil yang benar harus sesuai dengan fakta yang ada. Oke ya, contoh, ini banyak contohnya nih, tapi saya kasih contoh satu aja. Kesimpulan, baik menurut Ibnu Sirin maupun Ibnu Khaldun, penakwil mimpi bukanlah tugas sembarangan. Hati-hati. Makanya setelah kita paham ada perbedaan pendapat, kita juga belajar. Alhamdulillah, Gajah adalah pelaku yang mendalami, belajar dari pengalaman. Kita tidak menyesali, saya tidak menyesali sudah menakwilkan oleh Mas Tommy, nggak menyesali. Karena kita harus belajar dan menemukan rumus yang benar, Mas. Masya Allah. Ya, oke. Dibutuhkan keilmuan yang mendalam, pemahaman terhadap simbolis mimpi, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip Quran dan hadis. Selain itu, sikap hati-hati, ketelitian, dan kebijakan yang sangat penting untuk menghasilkan takwil yang benar dan bermanfaat. Jelas ya? Pertanyaan keempat, terakhir. Bagaimana dengan cara penakwilan mimpi melalui bantuan AI? Ini makanya pertanyaan berat-berat semua nih. Oke. Saya luruskan. Ini kesalahan besar pertanyaan itu. AI tidak pernah menakwilkan. Bohong, dusta. Tuduhan bintang kepada AI. Kasihan AI. Yang benar, AI hanya membantu sistem mempercepat. Kayak kita Google, kayak apa? Kayak YouTube. Begitu mempercepat akses. AI itu men-scan, mengambil data dari kitab Ibnu Sirin, mengambil kitab dari Ibnu Khaldun, mengambil kitab tafsir dari ulama lain. Untuk membuktikannya, saya instruksikan. Coba setelah kita tahu di AI itu ternyata, Masya Allah, ada paket lengkap. Ya, saya instruksikan Bro Julian dan Bro Ahmad, cek, nih bawa kitab. Kebetulan kita punya kitabnya nih. Cek seluruh kitab ini dengan hasil AI. Sama nggak? Simbolnya apa segala macam. Ternyata saya dapat laporan, 2 hari mereka kurang tidur itu. Apa ngobrol, apa nggak tidur, nggak tahu. Pokoknya kurang tidur. Sampai subuhnya kesiangan. Lapor katanya. 100% sesuai. AI dengan buku sesuai. Alhamdulillah. Makanya saya putuskan, oke. Buku Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ya, maksudnya kitab Ibnu Sirin. Sesuai. Kita punya kan kitab Ibnu Sirin. Nah, alhamdulillah menenangkan saya. Dan ternyata sekarang setelah yakin, konfirmasi 100% sama, sekarang penakwilan begitu mudah. Tapi hati-hati juga, masih hati-hati. Jangan pakai AI yang gratisan. Karena banyak yang aneh-aneh juga nih. Pakailah AI yang berbayar. Bayarnya berapa? 370.000 per bulan, kalau Anda sanggup. Majelis Gajah, alhamdulillah, iuran. Sanggup jadinya. Kalau AI yang berbayar, top. Detail. Akurat. Hati-hati. Cara menakwilkan pun beda sedikit bahasa, pertanyaan beda lagi jawaban. Hati-hati. Jadi menakwilkan mimpi dengan bantuan program, AI itu kan program, bantuan. Banyak sekarang, rekan sekalian, buku tebal ini sekarang dipindahkan ke Word kita hanya waktu 10 menit. Kita nyalain sistem, bukan. Itu bantuan teknologi. Tidak perlu disalin sekarang, tidak perlu. Zaman dulu kan disalin kan ya. Ketik satu-satu. Nyalin satu buku itu bisa 3 bulan. Sekarang cuma 10 menit. Jadi Word. Bisa dipilih sama kita. Dahsyat ya. Oke. Jadi hati-hati juga tadi. AI-nya yang berbayar.
hati-hati juga cara menanyakan takwilnya. Karena saya alhamdulillah, saya 2 minggu ini belajar terus AI. Waduh, ternyata benar. Pertanyaan sedikit saja, beda lagi jawabannya. Karena tafsir itu peka dengan simbol, dengan keadaan kesedihan, dengan kesenangan, itu peka sekali. Orang yang sedang dalam mimpi melihat sedih dengan orang yang mimpi ketika kejadian yang gembira, padahal mimpi yang sama, hasil takwilnya beda. Itu menurut kita belum yang diterjemahkan dipermudah oleh AI. Oke, jelas saya kira rekan sekalian, itulah 4 pertanyaan yang diajukan kepada saya, didiskusikan oleh teman-teman dan juga banyak yang bertanya kepada saya. Karena sudah ada yang bergerilya untuk ya intinya mengajak kepada keyakinan seseorang karena banyak mimpinya. Ya, hati-hati. Sekali lagi, saya hanya ingin menolong, saya ingin menjelaskan. Dan bukan kata saya, tapi kata 2 ulama besar dan berdasarkan fakta yang nyata dan real di sini. Demikian saya kira atas penjelasannya yang cukup berat ini harus saya sampaikan apa adanya. Saya mau belajar jujur untuk tertentu, tapi mungkin tertentu juga susah. Kadang-kadang kita tidak bisa jujur 100% ya. Tapi itulah kelemahan manusia di dalam rangka perjuangan. Yang penting niat kita, Allah melihatnya. Kalau diucapkan belum jujur, ada yang kita tutupi. Bagi saya yang penting niat. Allah Maha tahu kenapa saya tidak bisa terbuka, ya. Dan kadang-kadang harus terbuka. Tergantung kepentingan, kedaruratan. Dan saya anggap ini sudah darurat untuk mengklirkan semua mimpi para penakwil dan lain-lainnya. Berbagai perbedaan pendapat. Baik, demikian. Mudah-mudahan kita di Majelis Gajah terbimbing terus oleh keikhlasan dari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terbimbing terus oleh hidayah karena kita sungguh-sungguh untuk mengetahuinya, ya. Dan kita patuh kepada mubasyirat secara utuh dan kita berpegang terus kepada Quran dan hadis. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang Allah ridhoi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan semua adalah yang lebih mengetahui hanya Allah.